Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Fatajawwazu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekal terbaik adalah bekal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa waktu lalu muncul rilis tentang kemiskinan yang ada di Indonesia antara data Biro Pusat Statistik dengan data Bank Dunia. Menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia adalah mencapai 8,27%. Jadi jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan data BPS. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sesungguhnya Islam memandang tentang kemiskinan ini. Dalam suatu kesempatan, Allah yarham Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa Islam adalah agama yang pro terhadap orang miskin, tetapi anti terhadap kemiskinan. Maksudnya adalah bahwa orang miskin ini artinya bahwa kita diperintahkan untuk menjadi orang yang peduli terhadap orang yang miskin. Miskin itu dimaknai adalah orang yang mampu bekerja tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Itulah disebut dengan miskin. Sedangkan fakir adalah orang yang sudah tidak mampu bekerja sehingga dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Inilah yang oleh pemerintah disebut dengan kemiskinan ekstrim. Nah, hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran memerintahkan kepada kita adalah untuk peduli terhadap orang miskin. Misalnya adalah surat Al-Ma'un yang insya Allah kita semua hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu adalah orang yang menghardik terhadap anak yatim dan tidak memberi makan terhadap orang miskin. Nah, ini ayat ini kita termasuk kategori pendusta agama manakala kita tidak peduli terhadap anak yatim dan juga terhadap orang miskin. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Abu Naim, kadzal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran, hampir-hampir membawa orang kepada kekufuran. Karena itu agar tidak jatuh sampai kepada kekufuran, kita diperintahkan untuk peduli berbagi kepada orang-orang miskin. Ada satu cerita Rasulullah SAW setiap pagi memberikan makanan, menyuapi makanan kepada seorang Yahudi buta yang pengemis. Padahal orang tersebut mencaci maki Nabi, di depannya pun dicaci maki. Sehingga suatu ketika Nabi wafat, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, amalan apa yang belum saya lakukan yang sudah dilakukan oleh Nabi tapi belum saya lakukan?" Kemudian Aisyah menjawab, memberi makan terhadap orang buta yang ada di pasar, di pojok pasar, orang miskin pengemis itu. Kemudian Abu Bakar berangkat ke sana memberi makan kepada orang buta tersebut. Padahal orang buta itu adalah seorang Yahudi. Kemudian orang itu, "Kamu siapa?" "Saya Abu Bakar." "Kenapa kamu memberi makan ke saya dengan cara yang kasar, tidak seperti biasanya?" Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa orang yang biasa memberi makan kamu
orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pengemis buta itu bersedih, menyesali perbuatannya dan menyatakan diri masuk Islam. Ini adalah gambaran bagaimana Rasulullah SAW adalah sangat peduli terhadap orang miskin, sekalipun orang itu berbeda keyakinan, sekalipun orang itu mencaci maki dirinya setiap hari. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Di sisi lain, Islam adalah agama yang anti terhadap kemiskinan. Maknanya adalah bahwa kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menjadi orang yang kuat ya, secara ekonomi, kuat secara finansial, kuat secara ilmu, pengetahuan, iman kuat, ekonomi kuat. Oleh karena itu maka kita diperintahkan agar bisa kuat secara ekonomi adalah dengan bekerja, berusaha, berbisnis. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ja'alakumul arda dzalula famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini sempat populer disebut sebagai ayat-ayat tambang, karena diperintahkan untuk menambang kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia ini. Padahal ini intinya adalah bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berikhtiar, bekerja, berjuang agar bisa menjadi orang yang mampu secara ekonomi, menjadi orang yang mampu secara finansial, sehingga kemudian kita bisa berbagi kepada sesama. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbul abdun at-taqiyah huniyal hafi, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi, tidak dilihat banyak orang. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang kaya itu juga dicintai oleh Allah, karena dengan kekayaannya itu dia bisa berbagi, bisa peduli ya, kepada sesama. Bahkan kalau kita lihat rukun Islam, di antara 5 rukun Islam itu memerintahkan kita untuk kaya. Misalnya adalah perintah untuk berzakat. Ya, zakat tentu adalah bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu, yang hartanya telah mencapai nisab. Apabila belum mencapai nisab hartanya, maka dia menjadi penerima zakat, berarti belum masuk kategori orang kaya. Begitu juga adalah puasa. Puasa itu adalah untuk orang kaya, biar bagaimana merasakan rasanya lapar. Kalau orang miskin tiap hari mungkin puasa, bahkan puasanya tidak tahu bukanya jam berapa, karena tidak ada yang dimakan. Sehingga dengan berpuasa itu punya sikap peduli, berbagi kepada sesama. Begitu juga adalah haji, jelas itu untuk orang yang kaya ya. Istato'a, orang yang mampu secara fisik, mampu secara ilmu, mampu secara biaya. Nah sekarang ditambah satu lagi, mampu kuotanya. Walaupun biayanya ada, kuotanya nggak ada, kita nggak bisa berangkat. Itulah istato'a. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minuna qawiyyun khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minuna tawwa fi kulli khair. Mukmin yang kuat, ilmunya, fisiknya, mentalnya, ekonominya, imannya jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun di antara keduanya ada kebaikan. Bodoh, miskin, sakit-sakitan, ya siapa yang suka mau kan gitu. Nah, oleh karena itu menjadi kaya dalam Islam tidak hanya diartikan sebagai memiliki harta berlimpah. Lebih dari itu, kekayaan dalam Islam adalah tentang mencapai kemandirian finansial, kemandirian ekonomi, memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, membangun peradaban agama Islam yang baik. Itu semuanya adalah butuh biaya. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas itu adalah jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya untuk bisa memberi, menjadi tangan di atas, tentu kita harus memiliki kemampuan secara ekonomi,
kemampuan secara finansial, sehingga kita bisa berbagi, peduli kepada orang-orang miskin. Inilah saya kira makna bahwa Islam adalah agama yang pro terhadap orang miskin, tapi anti terhadap kemiskinan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana agar kita menjadi sejahtera? Saya pernah menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa untuk menjadi sejahtera itu adalah pertama kita harus meningkatkan pendapatan. Untuk meningkatkan pendapatan itu ilmunya hanya dua, bekerja atau usaha. Kalau kita ingin kaya, ya usaha, bisnis. Nabi mengatakan 9 dari 10 kekayaan itu diperoleh dengan cara berbisnis. Tidak ada di dunia ini, termasuk di bumi Indonesia ini, orang kaya karena dia pegawai. Semua adalah pengusaha. Nah, ini adalah resep kalau kita ingin kaya dalam menjadi pengusaha, menjadi pebisnis, menjadi pedagang. Kemudian bekerja. Yang kedua adalah menekan pengeluaran. Saya kemarin bercerita dengan mahasiswa saya yang baru lulus dan bekerja di kawasan Sudirman. Mereka bercerita, kalau pagi Pak, saya kalau mau berhemat, saya naiknya adalah Transjakarta. Kalau jam 7 pagi bayarnya hanya 2.000. Tapi kalau sudah siang bayarnya lebih mahal Pak. Ini berarti kan pemerintah itu peduli ya, untuk membantu. Bahkan sekarang ada Transjakarta dari Bogor menuju Jakarta 3.500. Kalau naik LRT 20.000 Pak. Terus gimana? Saya harus bangun pagi Pak untuk bisa menekan pengeluaran saya. Artinya bahwa kalau kita ingin sejahtera, tidak hanya kita harus mampu secara ekonomi meningkatkan pendapatan dengan bekerja atau usaha, tapi yang kedua adalah bagaimana menekan pengeluaran. Kita harus berhemat, karena dengan cara seperti itu kita bisa mewujudkan kesejahteraan bagi diri, keluarga, dan juga adalah bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk terakhir kali marilah kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah, memohon petunjuk jalan yang lurus, memohon agar kita semua diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa labba indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.